Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 6 kelas 5 tema 1 subtema 1. Kita mulai mengamati ya. Oke, anak-anak bisa melihat gambar ini di buku siswa halaman berapa ya? Iya, halaman 51. Di sana kalian akan menemukan gambar seperti ini. Di sini ada gambar apa saja ya? Kita lihat sekarang. Banyak sekali gambarnya. Di sini ada kelinci, ya. Ada yang warna coklat, warna abu-abu, warna biru. Bahkan ini juga kelinci juga ini ya. Ini mungkin induknya ya disendirikan ya. Iya. Terus ini siapa namanya ya? Ada yang kenal? Enggak ada yang kenal. Terus ini siapa ya? Ada yang kenal? Tidak ada yang kenal. Kandangnya terbuat dari apa kira-kira ini ya? Silakan anak-anak mengamati apa saja yang ada di gambar ini ya. Kita lanjutkan, sekarang kita akan berkreasi. Amati dengan cermat gambar di atas. Kita tadi sudah mengamati ya. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Tahu kan paragraf ya? Sudah tahu semuanya paragraf? Ya. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita tersebut. Masih ingat apa ide pokok? Ya, yang belum ingat, silakan kalian lihat di video selanjutnya yang membahas tentang ide pokok. Ya, ini gambar yang tadi ya, yang sudah kita amati. Kalau perlu kita amati lagi. Kemudian, anak-anak nanti di buku siswanya akan menemukan tabel seperti ini. Paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian anak-anak disuruh menentukan ide pokoknya ya. Ada berapa paragraf tergantung kamu, cuman minimal kamu harus bisa membuat 3 ide pokoknya. Saya beri contoh ya, mau apa tidak? Oke, tapi syaratnya nanti kamu tidak boleh sama dengan milik Pak Guru ya, tak boleh sama, harus membuat karya sendiri. Misalkan begini, ide pokok saya yang pertama, pada hari Minggu Uqbah pergi ke rumah Pak Yoga. Berarti ini Uqbah, ini Pak Yoga. Itu ide pokok paragraf yang saya buat. Kamu nanti bisa membuat sendiri. Untuk yang kedua, misalkan Uqbah membantu membersihkan kandang kelinci. Ini ya. Di paragraf kedua nanti saya akan bercerita tentang Uqbah dengan ide pokok Uqbah membantu membersihkan kandang kelinci. Bagaimana ide pokok paragraf ketiga? Yang ketiga nanti kamu membuat sendiri. Termasuk yang nomor 1, 2 kamu harus membuat sendiri ya, sesuai dengan ide pokok yang ingin kalian kembangkan. Baik, sudah paham anak-anak? Nanti kamu tulis sendiri. Jangan lupa menulisnya pakai tegak bersambung. Kita lanjutkan. Dari ide pokok yang tadi kamu buat, sekarang kamu akan membuat cerita. Di buku siswa sudah ada tempat seperti ini ya. Yang harus kamu tulis pertama, misalkan ide pokoknya ditaruh di paragraf pertama. Maaf, ada di kalimat pertama. Seperti ini. Ini tadi kan apa ini tadi? Ini merupakan ide pokoknya. Jangan lupa, kalau menulis cerita, kalian harus memberi jarak sebagai paragraf dari pinggir, kira-kira 2 kata atau 3 kata lah ya. Yang layak itu 3 kata. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penggembang. Kalimat yang mengembangkan dari kalimat utama atau ide pokok ya. Mengembangkan dari kalimat utama atau ide pokok yang ada di dalam sini. Kita kembangkan, seperti ini ya.
Sejak lama ia ingin mengetahui cara memelihara kelinci yang sehat. Ini merupakan kalimat pengembang pertama. Pagi itu dengan berjalan pagi, mungkin usia berjalan kaki ini ya, kita ganti. Pagi itu dengan berjalan kaki, ia pergi ke rumah Pak Yoga yang berjarak 600 meter dari rumahnya. Ini kalimat pengembang yang kedua. Tentunya sebelum berangkat ia sudah meminta izin orang tuanya. Berarti ide pokoknya yang tadi saya kembangkan dengan tiga apa? Saya ganti warnanya ya. Saya kembangkan dengan 3 kalimat pengembang. Ini kalimat pengembang yang pertama, yang ini berwarna ungu. Kalimat pengembang yang kedua, dan yang warna hijau adalah kalimat pengembang yang ketiga. Jadilah satu paragraf. Kemudian nanti anak-anak jangan lupa melanjutkan ceritanya dengan paragraf kedua di sini ya. Nah, di sini. Paragraf kedua yang ditulis di sini. Tulis dulu ide pokoknya, baru dikembangkan, begitu ya. Setelah selesai semuanya, jangan lupa membuat judul yang menarik. Ini judulnya ditulis di sini. Begitulah cara membuat cerita dan cara menulis yang baik. Jangan lupa harus tegak bersambung. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ngapain ya? Oh, ayo membaca. Di bukumu nanti kan ada ya halaman yang mengajak kita ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata. Avertebrata? Apa ini avertebrata ya? Sudah tahu ini avertebrata semuanya? Yakni siput. Nah, sudah tahu ya avertebrata siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata. Avertebrata, tahu ya? Yakni kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Ya, ini kupu-kupunya. Nanti silakan anak-anak membaca teks yang berjudul Gerak Kupu-kupu. Silakan semuanya dibaca dengan teliti, dengan cermat, dengan seksama ya. Tidak hanya ada 2 paragraf, ada beberapa paragraf. Silakan kamu baca dan ingat-ingat hal yang penting. Kita lanjutkan. Vertebrata. Avertebrata. Apa sih yang dimaksud dengan vertebrata dan avertebrata? Ya, anak-anak masih tetap semangat kan belajarnya? Coba kita lihat apa yang muncul ini ya. Hewan apa ini ya? Sudah tahu semuanya hewan ini? Ya, hewan ini adalah ayam. Kalau ini kamu pasti takut. Hati-hati kalau ada hewan ini ya. Kamu harus menjauh karena ini berbisa. Lah, ini yang kemarin kita pelajari ya. Siput. Nah, siapa yang suka main siput? Oke, berikutnya. Wah, ini hewan yang berbahaya juga. Namanya kalajengking. Hati-hati ini anak-anak ya. Ini berbisa. Kalau kena gigit kamu bisa sakit. Apalagi yang ini bisa menimbulkan racun yang sangat berbahaya. Kalau ini sih tidak begitu berbahaya ya. Termasuk yang ini lucu hewannya, tapi biasanya kamu jijik juga. Hewan-hewan ini termasuk vertebrata atau avertebrata ya. Coba kita lihat pelajaran selanjutnya. Vertebrata. Ini gambar apa ya? Kok warnanya merah seperti ini? Ada apa ini kok saya beri warna merah? Iya, ini yang namanya tulang belakang pada manusia. Kamu juga punya ya. Coba kamu pegang tulang belakangmu, pasti ada di situ. Kalau kita lihat tulang punggung atau tulang belakang akan nampak seperti ini. Vertebrata sebenarnya berarti bertulang belakang ya. Vertebrata itu bertulang belakang.
mulai paham ya. Kalau ini saya beri contoh manusia, tapi yang kita bahas adalah sebenarnya hewan. Jadi vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian vertebrata tadi sudah kita bahas adalah hewan bertulang belakang. Contohnya, mohon maaf. Sedangkan avertebrata adalah kebalikannya, hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh hewan vertebrata adalah harimau. Wah, ini hewan yang ganas di hutan ya. Kemudian hewan yang lain, ayam tadi termasuk vertebrata karena memiliki tulang belakang. Ini ular juga memiliki tulang belakang ya, yang durinya yang panjang itu ya. Kalau avertebrata contohnya siput tidak memiliki tulang belakang. Apa ini ya? Suka kamu hewan ini? Suka ya kalau dimasak enak ini? Ya, ini cumi-cumi apa ubur-ubur ya? Iya, cumi-cumi termasuk hewan avertebrata. Kemudian cacing. Kamu pasti tidak berani pegang cacing ya. Ya, cacing juga termasuk hewan avertebrata. Anak-anak bisa menyebutkan hewan yang lainnya kan? Silakan kamu sebutkan. Sekarang kita akan berkreasi kembali tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kamu nanti akan kita beri lembar kerja tematik 1A6. Jangan lupa, silakan diisi namamu yang lengkap, nomor absen, kelas, dan cita-citamu. Kemudian tuliskan 10 hewan yang termasuk hewan vertebrata. Kalau yang tadi disebutkan boleh apa tidak ya? Boleh sih, cuman kalau bisa cari yang lain saja ya. Tulis di sini nanti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kalian juga mencari hewan avertebrata. Sebutkan 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa diberi nomor. Setelah kalian menyebutkan nama-nama hewan ini, tuliskan perbedaannya. Ya, silakan kamu tulis nanti apa sih perbedaan yang dimiliki oleh hewan vertebrata dan avertebrata. Misalkan nomor 1, tulang belakang. Vertebrata memiliki, avertebrata tidak memiliki, begitu ya. Yang kedua, ketiga, keempat silakan temukan. Kamu bisa diskusi bersama ayah bunda atau kakakmu di rumah. Begitu anak-anak, bagaimana? Menarik sekali ya di pembelajaran 6 ini. Semoga kalian sukses, sampai jumpa dan selamat belajar.